ก็ตอนเธอถามว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอีกแล้วที่หนูทำให้พี่หวั่นไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูคนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับอยากขอหาสักทีได้ไหมตอนใดที่หนูมีเวลาก็คิดถึงเห็นหน้าคิดถึงเราที่สุดจะอยู่ตัวเองยังไงก็ไม่ไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูคนนี้ยังไงก็นอนไม่หลับช่วยบอก Hai guys. Kalian gimana? Tugas aku pidana? Tugas apa? Emang pidana ada tugas? Ada loh itu. Yang tentang politik hukum pidana. Pidana? Aku belum, gak ingat. Emang kamu sudah ngerjain? Aku udah jangan cari materi. Ini aku ada dapet materi di buku. Itu. Gimana? Kayaknya bahasanya terlalu baku deh. Kalau buat kita kurang mudah sih buat dipahami. Atau kita cari-cari di video itu yang bentukin kasar gitu kan? Iya, ada kan kayak orang-orang bikin video materi. Nah, kebetulan kemarin tuh di beranda aku lewat. Lihat gak? Boleh. Cek dulu ya. Ini. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang pengertian dan hakikat hukum pidana. Pengertian hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dapat diancam pidana serta tata cara pemberian sanksi kepada pelanggar. Tujuannya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Lalu, apa hakikat hukum pidana? Hukum pidana adalah sebagai sistem norma yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Yang penegaknya dilakukan oleh negara sebagai pemegang monopoli kekuasaan yang sah. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana, dan memberikan perlindungan kepada korban. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tindak pidana dan sanksinya, sedangkan hakikatnya adalah menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat melalui penegakan hukum. Hukum pidana yang bersifat publik menjadi pembeda utamanya dengan hukum perdata. Inisiatif penegakan hukum pidana berada di tangan negara melalui institusi kejaksaan, bukan pada korban individu. Meskipun korban memiliki peran yang penting, negara bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat yang lebih luas yang telah terganggu oleh adanya tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa kejahatan bukan hanya urusan pribadi antara pelaku dan korban, tetapi juga merupakan serangan terhadap tatanan sosial secara keseluruhan. Contoh kasusnya seperti kasus pencurian sebuah telapan genggam. Dalam hukum perdata, korban dapat menggugat pelaku untuk meminta ganti rugi atas nilai telapan genggam yang hilang. Fokusnya adalah pemulihan kerugian korban. Namun dalam hukum pidana, negara melalui jaksa penuntut umum akan menuntut pelaku atas perbuatan pencuriannya. Sanksi yang dijatuhkan, misalnya pidana penjara, bukan bertujuan untuk mengembalikan telepon genggam tersebut, melainkan untuk menegaskan bahwa perbuatan mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum adalah suatu hal yang salah dan pantas dihukum demi melindungi ketertiban masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa satu perbuatan dapat memiliki dimensi perdata dan pidana sekaligus, namun penegakannya berjalan di ranah yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Menurut Simon, hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana. Siapa yang dapat dipidana dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Menurut Van Heppel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. Menurut Pompe, hukum pidana sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Menurut Jonkers, hukum pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan akibat hukumnya. Menurut Muljato,
Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan pidana, serta dengan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Sudarto, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, serta menentukan penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk mempertahankan ketertiban hukum dan melindungi masyarakat. Menurut Hamdi Hamzah, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah yang melanggar diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan dan perintah tersebut. Menurut Weslan Saleh, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan yang berisi ketentuan mengenai rumusan perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Fokus utama peraturannya meliputi menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan menentukan siapa saja yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas perbuatan tersebut. Contoh hukum pidana material, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang cara atau prosedur untuk menegakkan hukum pidana material. Hukum ini menjawab pertanyaan bagaimana negara melalui aparatnya polisi, jaksa, hakim dapat merealisasikan penjatuhan sanksi pidana. Contoh hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada dasarnya, hukum pidana material dan hukum pidana formil memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Seringkali digambarkan bahwa hukum pidana material tidak akan memiliki arti apapun tanpa adanya hukum pidana formil yang berfungsi untuk menegakkannya. Ciri utama hukum pidana sebagai hukum publik adalah bahwa inisiatif hukum berada di tangan negara. Ketika suatu tindak pidana terjadi, negaralah yang melalui aparaturnya itu jaksa akan melakukan penuntutan, bukan korban secara pribadi. Karakteristik hukum pidana sebagai hukum publik lainnya adalah sanksi yang dijatuhkan bersifat memaksa dan dikenakan oleh negara demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi korban. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan menegakkan otoritas negara. Karena itu, pelanggaran terhadap norma hukum pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan individu yang menjadi korban langsung. Nah, gimana guys? Udah ngerti nggak? Sudah. Karena kayak gitu kan hukum pidana. Lebih gampang nih kalau misalnya kita lihat di YouTube. Iya, penjelasan lebih mudah dimengerti. Aku sudah mulai bisa mengerjakan nih. Udah belajar? Belum. Kamu jam berapa ya? Acaranya kita kerjain, Mbak.